semuanya. Selamat Selamat datang datang di di Taipei Medical University. Nah, perkenalkan nama saya Ramdan Julfa. Saya Rizky. Saya Anung Ahadi Pradana. Nah, hari ini kita bakal bahas terkait beberapa program-program dan apa sih itu Taipei Medical University. Wah, pasti teman-teman pada mau tahu nih. Yes. Nah, kita langsung aja ke beberapa fakta terkait dengan TMU. Nah, untuk TMU sendiri ini ada 11 college nih. Dan juga ada 6 rumah sakit yang berafiliasi dengan TMU. Nah, tercatat sampai sekarang ada 6.137 student. Nah, di mana 26%-nya adalah postgraduate. Nah, untuk kredibilitasnya TMU sendiri tidak diragukan lagi. Karena menurut The World University Ranking di Asia, TMU itu ada di urutan 29, Mas. Yes. Dan juga Cukup tinggi ya. ya, dan juga dari QS World University Ranking itu ada di urutan 95 di kawasan Asia. Top banget. Ya, tentunya prestasi ini didapatkan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah faculty member dari TMU ini sendiri, yang dimana ada sampai sekarang tercatat 97% dari teaching staff-nya adalah asisten profesor atau di atasnya, misalnya seperti profesor dan lain-lain. Kemudian di antaranya juga ada 42% female leaders. Wah, Ya. banyak ya. Ya. Hampir Tinggi ya. separohnya ya. Ya. Yes, betul. Dan juga ada 93% fakultas staff-nya dengan doctoral predikat nih di qualification. Ya. Dan yang paling penting ada 18 dari staf akademiknya merupakan anggota dari Akademia Sinica. Nah, apa tuh, Mas? Apa itu Akademia Teman-teman yang Sinica? mungkin penasaran apa itu Akademia Sinica? Nah, Akademia Sinica ini merupakan institut terkemuka nih di Taiwan sendiri. Mungkin kalau di Indonesia sekelas dengan BRIN. BRIN, ya. ya. Oh, setara BRIN. dengan BRIN. Brain. Nah, kemudian kita ke bagian yang paling penting juga nih di akademik, di mana ada 11 college yang ada di TMU. Oke. Apa aja itu? Mungkin teman-teman juga penasaran ada apa aja. Nah, yang pertama itu ada College of Medicine. Medicine. Nah, kebetulan aku juga dari College of Ya. Medicine, dan untuk College of Medicine ada International Graduate Program in Medicine dan juga ada International International Cell Regeneration. Regeneration nih. Ya. Yang untuk college kedua ada Oral Medicine, khusus teman-teman yang dokter gigi. Kemudian ada juga farmasi, ada nursing, ada public health, medical science and technology. Kemudian ada biomedical engineering, nutrition, management, humanities and social science, dan juga interdisciplinary study nih. Yes. Nah, untuk menunjang ajar mengajar di kampus, TMU sendiri juga berafiliasi dengan beberapa rumah sakit. Karena untuk TMU ini juga berbasis ilmu kesehatan ya, jadi nggak jauh-jauh dari Rumah sakit ya. sakit. Ada berapa rumah sakitnya? Nah, sampai saat ini tercatat 6 rumah sakit yang berafiliasi dengan TMU. 6 rumah sakit. Nah, 6 Banyak rumah itu. sakit. Dan juga sudah terakreditasi oleh Joint Commission International. Kemudian ada juga All Winner National Quality Award. Ya. Dan juga Accreditation of Human Research Program. Dan menjadikan TMU sendiri universitas pertama yang memiliki 3 Joint Commission nih. Oh, oke. Yang Joint pertama. Commission International ya. Berarti Oke. udah setaraf internasional rumah Ya. sakit-rumah Yes. sakitnya. Sudah terakreditasi. Kalau di Indonesia GCI mungkin Ya, ya. GCI, GCI. Di antaranya rumah sakitnya ada Taipei Medical University Hospital. Ini terletak persis di samping main kampusnya TMU. Yes, betul. Dan kemudian ada Wanfang Hospital, ada juga Suangho Hospital, Sinkuomin Hospital, dan ada juga Taipei Cancer Center dan Taipei Neuroscience Institute. Nah, kemudian ini mungkin Mas Ahadi nih yang bakal jelasin lebih lengkap terkait dengan kehidupan mahasiswa internasional di Taipei Medical University sendiri. Gimana, Mas? Gimana Ya. Mas? Kan mahasiswa baru nih kebetulan. Iya, betul. Ya, terima kasih Mas Ramdan sebetulnya. Nah, bagi teman-teman di Indonesia yang ingin bergabung dengan TMU, nggak perlu khawatir nih terkait dengan masalah bahasa atau kehidupan kampus di TMU. Karena apa? Karena TMU sendiri sudah terinternasionalisasi. Artinya,
dari beberapa program yang ada di TMU, sebagian besarnya itu sudah merupakan program internasional dengan lebih dari 664 mahasiswa yang berasal dari 45 negara di dunia. Pengantarnya juga bahasa Inggris berarti yes, ya? betul. Berarti kita pengantar. nggak usah khawatir bahasa Cina kita gimana gitu. Nggak usah khawatir, karena nanti di bagian belakang kita akan melihat ada sesuatu yang bisa membantu kita untuk bisa beradaptasi dengan bahasa Cina, teman-teman. Makin penasaran kan? Yuk kita dengerin lagi gimana Nah, Mas Adi. Selain mempunyai beberapa program dengan mahasiswa internasional, TMU juga memiliki kerjasama internasional nih dengan beberapa institusi dari 33 negara. Wah, Salah satunya keren. Indonesia. Yes, betul. Jadi teman-teman nggak perlu ragu untuk bergabung dengan TMU. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih kehidupan mahasiswa internasional atau kehidupan kampus di TMU bagi mahasiswa internasional. Betul. Nah, kalau dari pengalaman kita bertiga sendiri, ya sebenarnya dukungan yang kita dapat dari Civitas Akademika di TMU itu sangat-sangat luar biasa ya. Nah, aku juga sangat merasakan istilahnya ya. Merasakan banget, yang Mbak Rizky juga mungkin Iya. merasakan ya. Kenapa? Karena hampir semua staf, dosen, dan juga profesornya itu amat sangat memperhatikan perkembangan kita sebagai student di TMU dengan sangat menyeluruh. Selain itu, Mas Ramdan dan Mbak Rizky, fasilitas yang disediakan oleh TMU itu sangat-sangat cukup ya, sangat-sangat cukup dan bisa membantu kita untuk bisa berkembang sebagai mahasiswa internasional. Ya, salah satunya yang pertama kita memiliki pusat konseling, ya pusat konseling dan juga support services yang mereka biasanya sangat-sangat tanggap nih ketika kita mahasiswa internasional memiliki masalah baik secara akademik maupun non akademik. Nah, itu teman-teman. Betul. Ya, Jangan ragu-ragu jadinya ya. Yes, betul Mbak Rizky. Jadi kita nggak perlu ragu kalau kita punya masalah. Ya. Lalu yang kedua, terkait dengan mahasiswa baru, Mbak Rizky, Mas Ramdan. Ya. Mahasiswa baru biasanya kalau pergi ke negara lain, itu yang menjadi perhatian pertamanya adalah tempat tinggal. Iya, betul. Nah, untuk teman-teman yang menjadi mahasiswa baru di TMU tidak perlu khawatir terkait dengan tempat tinggal karena TMU sendiri sudah memfasilitasi adanya dormitory. Dan dormitorinya cuma satu ya, Mas? Nggak cuma satu. Ada beberapa dan itu ada di sekitar kampus. Jadi ruang asrama memang disediakan khusus oleh TMU bagi mahasiswa baru atau freshman student. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, fasilitas labnya tentu nggak usah diragukan lagi dong. Fasilitas labnya itu sangat-sangat update. Semua alatnya itu selalu diupdate setiap tahunnya oleh fakultas, oleh kampus, lalu lengkap. Dan yang paling penting adalah pelayanannya terintegrasi dengan semua mata kuliah ataupun program yang ada di TMU. Ya, jadi teman-teman nggak usah mempertanyakan lagi terkait dengan laboratorium. Semuanya ada di sini. Ya. Lalu yang keempat. Nah, yang keempat ini kesukaannya Mas Ramdan nih terkait dengan sarana olahraga ya. Jadi mungkin kita pernah mendengar istilah mensana in corpore sano atau di badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat begitu. Bener ya kurang lebih ya. Nah, TMU sendiri juga paham dengan konsep itu. Dalam artian semua fasilitas olahraga seperti lapangan outdoor, lapangan indoor, jogging track, lalu ada gimnastik ya, ada juga fitness center dan juga yang terakhir ada swimming pool. Itu semua disediakan oleh TMU dan dapat diakses oleh mahasiswa baik lokal maupun internasional, teman-teman. Nah, jadi balance ya Mas. Balance, belajar betul. juga belajar, tapi Yes. nggak lupa juga kesehatan kebugaran badan. Betul Tetap banget. olahraga. Ya, jadi kita belajarnya kuat, olahraganya juga kuat, teman-teman. Ya. Lalu fasilitas apa lagi sih yang ada? Nah, bagi teman-teman yang senang berkumpul dengan teman-teman lain atau mungkin senang menghabiskan waktunya dengan belajar, ya. Itu kita memiliki beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah perpustakaan. Perpustakaannya lengkap dong. Lengkap. Sampai malam ya bukanya. Sampai malam. Ya. Dan weekend juga buka loh. Weekend juga buka jam 10. Oh, jam 10? Jam 10. Ya, jadi perpustakaan kita luas. Lalu semua akses sarana prasarananya lengkap. Weekend buka dan juga setiap harinya buka hingga jam 10 malam. Jadi teman-teman pasti akan nyaman deh menghabiskan waktu di sana. Cozy place istilahnya. Cozy place, vibes-nya bagus. Ya. Tenang juga. Yes. Nah, tapi kalau misalnya bosan di perpustakaan gimana? Tenang teman-teman. Kita juga ada ruangan khusus yang namanya iCollege. Ya, bisa buat kita belajar. sering ya. Iya, bisa benar. buat Yes, iCollege diskusi itu juga. tempat kita untuk belajar, berdiskusi, tapi dengan vibes yang lebih kekinian lah kalau kita bilang ya. Iya. Kekinian. Dan yang terakhir, kalau teman-teman pengen ngabisin waktu sepanjang waktu di kampus ya,
ada juga study room yang buka sampai 24 jam teman-teman. Wah. Ya, 24 jam. Jadi kalau pas ujian akhir semester rame nih betul. 24 jam. 24 jam bahkan jadi tempat rebutan itu Ya, setiap mejanya. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir terkait dengan fasilitas yang ada di TMU ya. Lalu yang keenam, ini salah satu fasilitas yang mungkin Mbak Rizky seneng nih ya, yaitu kursus bahasa Cina secara gratis. Ya, ni hao ma, Mbak Rizky, ni hao ya, cuma itu doang kita tahunya ya. Ya, tapi memang benar. Ya, benar. Yang paling penting itu sebenarnya gratisnya betul ya. Jadi sepanjang hayat kita bisa menikmati kursus bahasa Cina secara gratis teman-teman ya. Jadi nggak usah keluarin uang sepeser pun untuk belajar bahasa Cina ya. Lalu berikutnya, fasilitas apa lagi sih yang mungkin kita dapatkan di TMU selain yang sudah disebutkan tadi ya. Yang ketujuh teman-teman ya, teman-teman juga bisa bergabung dengan beberapa student association yang ada. Kalau di Indonesia kita punya PPI atau Indonesia Student Association ya. Benar. Negara-negara mahasiswa negara lain juga memiliki itu. Ya, jadi banyak sekali student association yang dimiliki oleh TMU dan juga jangan lupa ada berbagai macam event, kegiatan-kegiatan yang sering diadakan baik setiap minggu, setiap bulan ataupun setiap tahun. Ya, refreshing istilahnya. Kadang teman-teman yang mungkin udah jenuh sama kuliah terus, butuh hiburan nih sih. Betul. Jadi nggak ada istilah bosen ya kalau di TMU itu ya. Jadi apa aja ada, apa aja terlaksana, dan yang pasti gratis. Gratis. Poin penting itu. Nah, satu poin penting lagi Mas Ramdan, Mbak Rizky. Nih, untuk teman-teman Indonesia yang akan datang dan bergabung dengan TMU dan kebetulan beragama Islam, nggak usah khawatir untuk mencari tempat ibadah. Karena TMU sendiri memfasilitasi adanya Muslim praying room atau yang kita sebut musola. Ya, jadi teman-teman kalau ingin beribadah gampang, tempatnya lumayan nyaman. Lalu juga tempatnya luas, ya, jadi bisa diakses oleh teman-teman untuk beribadah. Ya, seperti benar itu. banget. Ya, jadi dengan berbagai macam fasilitas yang ada sebenarnya sudah nggak usah terlalu mikir panjang lebar deh ya kalau teman-teman ingin bergabung dengan TMU. Nah, jadi totalnya itu ada 21 program PhD atau doktoral yang bisa teman-teman pilih. Dan juga 24 program master nih yang bisa dipilih. Ya, Mas? Betul, yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan minat dan juga latar belakang pendidikan dari teman-teman. Ya, jadi banyak sekali pilihan program, banyak sekali fasilitas yang tersedia, dan satu lagi teman-teman. Apa tuh? Ini yang paling penting. Apa tuh, Mas? Mbak Rizky apa coba? Beasiswa. Yes, ya, betul. Jadi teman-teman yang mau sekolah di TMU jangan khawatir, kita juga TMU menyediakan beberapa platform beasiswa. Ada 2 platform. Yang pertama dari universitas. Dari universitas itu teman-teman bisa apply bersamaan dengan proses registrasi. Kemudian platform kedua adalah beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Taiwan. Ya, dan kalau itu untuk proses aplikasinya teman-teman harus dapat LOA dulu. Setelah itu baru mengikuti proses aplikasi yang ada di website. Teman-teman bisa nanti langsung cari ke website MU untuk financial support. Benar, teman-teman nggak usah repot banget ngurusin gimana nih tentang semua sudah lengkap, prosedurnya sudah lengkap. Ya. Juga untuk beasiswanya. Betul. Terus gimana kalau misalnya pengen jadi mahasiswa TMU tapi mau lihat vibes-nya dulu? Nah, ini nih teman-teman, TMU punya short course 2-6 bulan yang bisa disediakan secara virtual dan offline. Wah, keren jadi banget. Ya. Semuanya gratis, Mbak? Iya, gratis, ada financial support-nya. Dan teman-teman cuma tinggal apply saja ke website-nya TMU. Jangan lupa ya. Terus saya mau nanya sih sama Mas Ramdan atau Mas Hadi. Apa tuh? Kok bisa sampai TMU itu gimana ceritanya? Oh iya. Nah, kalau aku dulu nih. Dulu aku juga ngikut di Education Fair juga di Indonesia kalau nggak salah di kampusku di Universitas Diponegoro. Teman-teman mungkin ada yang dari Undip juga nih. Undip Pride. Jadi dulu sempat ngikut Edu Fair, kemudian kepo-kepo terkait dengan studi di Taiwan. Dan kebetulan aku basicnya di ilmu kesehatan juga, dan TMU ini merupakan kampus privat ternama, peringkat 1 kalau untuk yang private, tapi untuk yang negeri itu peringkat 2. Oh iya. Kalau nggak salah. Di Taiwan ya. Di Taiwan. Kalau Mas Hadi gimana? Iya, kalau saya sendiri karena memang basic risetnya saya itu di gerontologi, ya di kesehatan lansia teman-teman. Jadi waktu itu milih kampusnya itu milih
kampus yang memang memprovide adanya program studi yang khusus gerontologi, dan kebetulan TMU menjadi salah satu kampus yang memprovide itu, Mbak Rizky. Makanya nggak ragu deh saya milih, dan terbukti sampai sekarang pun nggak ada keraguan sama sekali karena sudah memilih TMU. Dan nggak nyesel sama sekali. Nggak nyesel sama Sip. sekali. Oh ya, satu lagi, kalau teman-teman tertarik masuk ke TMU, jangan lupa kita punya 131 research unit dan lebih dari 7.000 research project. Jadi teman-teman tinggal cari aja mana yang paling sesuai dengan minat riset teman-teman. Ya, benar. Terus ini ada admission timeline-nya yang paling penting, sudah buka yang paling dan penting ini akan ditutup Maret 2023. Jadi buruan cek di website dari oge.tmu.edu.tw admission. Nah, Betul teman-teman sekali. langsung cari aja di websitenya, kemudian baca-baca terkait dengan requirement-nya apa, persyaratannya apa, langsung aja pokoknya. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin takut-takut kuliah di Taiwan karena mungkin nanti bakal rindu suasana Indonesia nih. Ya. Yes, betul. Teman-teman jangan khawatir karena di sini juga banyak mahasiswa Indonesia. Ya, Sampai saat ini terhitung lebih dari 100 mahasiswa Indonesia. 100 ya. Ya, lebih dari 100 berkuliah di Taiwan, baik yang dari undergraduate, ada juga yang dari master maupun PhD. Jadi kelurahan ya. Ya, dari kelurahan TMU. Kelurahan TMU. Nah, kemudian ada juga ini beberapa event dari PPI Indonesia. Iya. Ada Indonesian Cultural Festival yang kebetulan kita baru aja laksanain hari Senin malam kemarin. Senin malam. Ini keren banget dan merupakan festival Indonesia pertama. Oh, ya. Ini mungkin cuplikannya. Nah, teman-teman bisa lihat ada cuplikan tari saman nih. Dari Saman dari Aceh ya pasti. Dari Aceh. Pasti dari Aceh. Pokoknya teman-teman nggak usah ragu-ragu lagi, langsung aja di scan QR code-nya, langsung aja pokoknya klik dan cari website OGE. Langsung aja pokoknya, and teman-teman semuanya see you at TMU. Bye-bye. Bye-bye.